Baik, selamat selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Aji Mahondri dan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya. Saya tertarik dari presentasi mata kuliah e-commerce S1 Akuntansi yang berjudul Resiko dan Keamanan Sistem E-commerce. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 Akuntansi yang bernama Dio Haji Mahondri dengan nomor induk mahasiswa 2403010202560. Di sini akan menjelaskan eh, materi dengan PowerPoint yang sudah saya buat sendiri mengenai risiko dan keamanan sistem e-commerce. Di mana topik ini sebetulnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu eh, materi ini yang saya pilih untuk saya menjelaskan kembali untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Karena sekarang hampir semua orang pernah berbelanja online, baik melalui Shopee, Tokopedia, kemudian TikTok Shop, dan yang lain-lain. Tetapi di balik kemudahan itu, tentunya ada risiko yang perlu kita waspadai. Untuk latar belakangnya, sekarang transaksi e-commerce terus meningkat secara signifikan. Tapi yang sangat disayangkan adalah peningkatan itu juga diiringi dengan risiko yang semakin tinggi, seperti kebocoran data, penipuan online, hingga kejahatan cyber. Maka dari itu, sistem keamanan yang kuat dan pemahaman digital dari pengguna itu sangat penting. Sebelum kita memasuki lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi dari e-commerce, di mana e-commerce itu merupakan proses jual beli barang atau jasa secara elektronik, biasanya melewati internet. Jadi, tidak hanya sekedar belanja online, tetapi juga mencakup teknologi, aplikasi, dan proses bisnis di baliknya. Untuk contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya juga masih banyak. Kemudian kita masuk ke jenis resiko dalam e-commerce. Untuk resiko ini kita bagi dua, dari sisi pembeli dan dari sisi penjual. Di mana untuk dari sisi pembeli, resikonya ada penipuan online atau bisa disebut cybercrime. Misal eh, pencurian identitas dan peretasan akun. Kemudian ada barang juga tidak sesuai. Dan yang ketiga itu adanya overpricing, di mana harga lebih mahal daripada kualitas barang yang sebenarnya dijual. Kemudian untuk dari sisi penjual, itu ada cybercrime juga, kemudian penyalahgunaan konten juga, dan pelanggaran privasi. Di mana pelanggaran privasi itu mencakup banyak hal ya, teman-teman. Seperti data kita dibocorkan oleh pihak lain dan lain-lain. Kemudian untuk dampak resikonya, itu ada 5 poin di sini. Yang pertama, kehilangan finansial secara langsung, seperti uang sudah kita transfer tapi barang tidak sampai atau barang juga tidak sesuai. Kemudian yang kedua, pencurian data rahasia, seperti data kartu kredit atau akun dompet digital. Kemudian nomor tiga, gangguan layanan seperti downtime yang dapat membuat pelanggan sedikit kecewa. Kemudian yang keempat, hilangnya kepercayaan konsumen dan rusaknya reputasi dan ancaman hukum. Maka dari itu, masalah keamanan ini tidak dapat dianggap remeh, sehingga diperlukan eh, pilar-pilar keamanan e-commerce untuk melindungi sistem di e-commerce itu sendiri. Yang pertama itu ada authentication, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa pengguna yang login itu betul-betul
orang yang berhak atau orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, confidentiality, di mana eh, menjaga sebuah kerahasiaan data agar data tersebut tidak bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada integrity, di mana menjamin data tidak dimodifikasi tanpa izin. Misalnya harga yang tampil tidak boleh dimanipulasi. Kemudian yang terakhir ada non-repudiation. Non-repudiation itu adalah mencegah penyangkalan transaksi, di mana pengguna tidak bisa menyangkal transaksi yang sudah dilakukan. Jadi terdapat bukti kuat jika transaksi benar-benar terjadi. Nah, kemudian bagaimana cara mewujudkan keamanan itu secara teknis? Ada beberapa teknologi penting yang dapat digunakan seperti enkripsi dan deskripsi. Itu eh, dengan algoritma seperti RSA atau AES, di mana itu membuat data menjadi terkunci dan hanya dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berhak. Kemudian adanya firewall, di mana mencegah akses yang tidak sah, di mana akses tersebut biasanya mencurigakan. Kemudian ada SSL dan SMIME, di mana untuk mengamankan komunikasi dan email. Dan yang terakhir, itu ada two-factor authentication, sorry, di mana itu untuk memvalidasi ganda eh, pengguna, di mana yang sudah umum dipakai itu ketika kita login itu harus memasukkan kode OTP dulu yang dikirimkan ke nomor yang bersangkutan. Bisa dari WhatsApp, bisa dari SMS. Kemudian di sini untuk yang saya sangkutkan dengan jurnal yang terkait, itu saya mengambil sebuah jurnal di tahun 2022 karya Purnama R. Silalahi, ICS Daulay, dan Tanta S. Siregar dan Aldi Ridwan dengan judul Analisis Keamanan Transaksi E-commerce dalam Mencegah Penipuan Online. Di mana jurnal ini membahas penipuan e-commerce seperti phishing, farming, dan pretexting. Di mana rekomendasi di jurnal ini juga sejalan sejalan dengan pilar keamanan e-commerce, di mana adanya verifikasi dua langkah, edukasi konsumen, dan penggunaan platform resmi. Sehingga untuk keterkaitannya yang sudah saya sebutkan juga tadi, eh, adanya mendukung pilar keamanan juga, kemudian relevan dengan resiko di dalam materi, di mana materi yang kita bahas tadi kan mengenai penipuan dan akses ilegal. Kemudian adanya firewall, pentingnya firewall, enkripsi, dan edukasi digital tadi. Kemudian kesimpulan yang bisa didapat itu e-commerce memang memiliki banyak risiko keamanan, tetapi tidak menyangkal juga adanya sebuah kemudahan. Kemudian perlu kombinasi solusi teknis dan manajerial. Kemudian edukasi pengguna dan pelaku usaha itu juga sangat amat penting. Dan yang terakhir kolaborasi teknologi, regulasi, dan kesadaran menjadi sebuah kunci utama untuk edukasi digital semua pengguna. Gitu. Baik, eh, se- mungkin sudah semuanya saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.